Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Seperti kata pepatah, jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya saja, karena yang terlihat baik, alim dan soleh belum tentu perangainya juga baik. Seperti halnya dengan 5 artis pria Indonesia berikut ini yang dinilai baik, alim dan soleh, tapi ternyata merupakan penjahat. Inilah kelima artis pria tersebut. 1. Ariel Noah. Ariel Noah yang berwajah tampan, karismatik, dan tampak alim pernah divonis 3,5 tahun penjara karena membuat dan menyebarkan video dewasanya bersama artis Luna Maya dan Cut Tari. Ariel pun telah menjalani masa hukumannya di rumah tahanan Kebonwaru, Bandung. Dalam persidangan, hakim menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah kepada Ariel. Namun Ariel mendapatkan keringanan masa pembebasan bersyarat pada tanggal 23 Juli 2013. Kemudian Ariel dinyatakan bebas murni pada tanggal 21 September 2014. 2. Faisal Hisyam. Aktor tampan Faisal Hisyam yang wajahnya tampak alim dan soleh diketahui pernah terjerat kasus pemerkosaan dan sempat mendekam dalam penjara yang membuat karirnya di dunia sinetron hancur. Seperti dilansir dari intipseleb.com 15 Desember 2022, nama Faisal Hisyam sempat populer di era tahun 2000-an saat ia beradu akting dengan Nabila Syakieb sebagai pemeran utama di sinetron Cinta SMU. Sayang, ketika karirnya sedang melambung tinggi, Faisal malah terjerat kasus pemerkosaan. Faisal Hisyam ditangkap polisi atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis yang juga merupakan temannya. Gadis tersebut tak lain adalah tetangga Faisal saat masih tinggal di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam kasus tersebut, Faisal Hisyam diduga menjebak korban dengan cara mencekoki obat terlarang. Padahal korban saat itu masih berstatus sebagai siswi SMA. Selama persidangan, Faisal tetap membantah telah memperkaos korban. Namun ia mengakui kesalahannya telah melakukan hubungan intim di luar nikah dengan korban. Setelah menjalani masa hukumannya, Faisal Hisyam sempat beberapa kali diterpa masalah hingga membuat karirnya di dunia hiburan hancur dan membuatnya terpuruk. Setelah itu, Faisal memutuskan banting setir dan mengenyam pendidikan hukum. Hingga akhirnya ia pun berhasil menjadi pengacara dan bekerja sebagai penasihat hukum di salah satu perusahaan pertambangan Indonesia. 3. Solid AG. Penyanyi dan pencipta lagu dangdut Solid AG yang wajahnya tampak alim dan soleh pernah divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Seperti dilansir dari antaranews.com 15 Desember 2015, dalam kasus tersebut, korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun dengan inisial TAP. Pengadilan menyatakan Solid AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun penjara. Perbuatan terlarang itu dilakukan Solid AG pada tanggal 3 Desember 2014 di kantor MRN Production House, Jalan Tebet Raya nomor 29, Jakarta Selatan. Korban TAP merupakan anak dari seorang tukang masak di kantor tersebut. 4. Robby Sain. Tahun 2010, aktor film dan sinetron Robby Sain diduga kuat memperkaos seorang gadis yang merupakan penggemarnya berinisial SO di sela-sela aktivitasnya di Festival Film Indonesia yang diselenggarakan di Batam. Gara-gara kasus tersebut, Robby Sain pun harus meringkuk di Mapoltabes Batam untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Seperti dilansir dari detik.com 28 November 2010, berdasarkan informasi, Robby Sain diciduk polisi saat sedang berada di Bandara Hang Nadim, Batam, ketika hendak terbang pulang ke Jakarta. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan bukti bahwa Robby Sain memperkaos SO yang masih duduk di bangku SMP. Dalam keterangannya, Kapoltabes Kombes Pol Edi Yuda membenarkan adanya tindakan asusila yang memang dilakukan oleh artis Robby Sain. Sambil menunggu pengumpulan bukti, Robby Sain pun harus ditahan di Batam. Sementara itu, SO diketahui merupakan seorang remaja yang bertugas menjadi pendamping para artis selama berada di Batam. Sayangnya, remaja yang sudah dipersiapkan oleh Pemkot Batam tersebut
malah diperkaos oleh artisnya sendiri. Menurut Edi, tindakan asusila yang dilakukan Robby Sain terungkap setelah pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2010 dini hari, orang tua SO melapor ke Mapoltabes Batam. Karena itulah, Poltabes Batam pun segera bergerak menciduk Robby Sain. Dalam kasus ini, Robby Sain terancam sanksi pidana yang cukup berat. Semua alat bukti sudah cukup, jelas Edi. Seperti dilansir dari okezone.com 29 November 2010, berdasarkan keterangan polisi, Robby Sain mengiming-imingi korban dengan janji menjadikannya artis di Jakarta. Jadi korban mau dibawa kemana saja, termasuk dibawa ke hotel. Di sana tersangka mengiming-imingi korban akan dijadikan artis terkenal, ungkap Edi. Ternyata korban yang masih lugu itu terbuai dan termakan rayuan dan janji manis Robby Sain. Edi pun menjelaskan kronologi kejadian yang berawal ketika korban dibawa ke salah satu kamar di Hotel Amir Batam. Korban yang masih berstatus sebagai pelajar SMP itu diceritakan tentang dunia artis yang menjanjikan oleh Robby. Korban yang masih polos itu pun tertarik dengan cerita Robby dan wajahnya menjadi riang, apalagi ketika Robby juga berjanji akan menjadikan SO artis. Namun ternyata di balik janji manis itu, sang artis memiliki niat jahat. Robby malah memperdaya korban yang baru beranjak remaja ini dan memperkaosnya. Setelah berhasil memperdaya korban dengan janji, tersangka pun memperkaos korban, terang Edi. Namun dalam persidangan, Robby Sain tidak terbukti bersalah dan divonis bebas dari segala tuntutan. Usai sidang, Robby langsung menyalami majelis hakim dan langsung dipeluk oleh ketua tim penasihat hukumnya, John Siregar. 5. Saipul Jamil. Penyanyi dangdut Saipul Jamil sempat mendekam di penjara karena kasus pencabulan terhadap anak remaja di bawah umur. Seperti dilansir dari liputan6.com 19 Februari 2016, Saipul Jamil pun mengakui kalau dirinya memang mencabuli remaja pria berinisial DS di rumahnya sendiri di Jalan Kelapa Puan Timur RW 12 Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kronologi kasus tersebut berawal ketika Saipul Jamil tampil di salah satu stasiun televisi sebagai juri dari acara ajang pencarian bakat menyanyi dangdut. Saat itu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 1 WIB dini hari, Saipul Jamil yang sudah mengenal DS mengajaknya untuk ke rumahnya. Dengan alasan lelah, Saipul Jamil memanggil DS dan minta tolong untuk membantu membawakan barang-barang perlengkapan syuting. Saat itu, Saipul Jamil beralasan dirinya kerepotan karena hanya membawa seorang asisten. DS yang sudah mengenal Saipul Jamil sejak tanggal 31 Januari 2016 menuruti perintah sang artis. Sebelumnya, Saipul Jamil sempat mengajak DS main ke rumahnya, namun DS menolak. Setelah 2 kali menolak, akhirnya DS mau mengikuti ajakan Saipul Jamil untuk menginap. Sesampainya di rumah Saipul Jamil, DS pun ditunjukkan kamar untuknya beristirahat. Di lantai 2 rumah Saipul Jamil tersebut, ada 3 kamar tidur. Lalu dari dalam kamarnya, Saipul memanggil DS untuk memijatnya. Kamar Saipul dan DS dipisahkan oleh kamar salah satu asistennya. Dari keterangan DS, saat memijat, Saipul sudah meminta hal-hal aneh terhadap dirinya, namun DS menolaknya dengan berbagai alasan. Hingga kemudian DS meminta izin untuk sholat tahajud. Usai sholat, DS kembali dimintai tolong SJ untuk memijatnya lagi. DS pun beralasan sudah lelah lalu kembali ke kamarnya. Saipul Jamil yang sudah semakin penasaran, nekat mendatangi kamar DS. Saat melihat DS tidur, perbuatan terlarang itu pun dilakukan Saipul secara paksa. Pada malam kejadian, Saipul Jamil mengiming-imingi uang Rp50.000 kepada DS yang sudah dijanjikannya sebelum DS memijatnya. Usai kejadian tersebut, DS pamit pulang untuk sholat subuh di rumahnya. Saipul pun mengizinkannya. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, DS langsung menuju kantor Polsek Kelapa Gading bersama orang tuanya untuk melaporkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Saipul Jamil ditetapkan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hukuman 3 tahun penjara. Sementara itu, berdasarkan kesaksian mantan istrinya Dewi Persik, Saipul Jamil adalah sosok yang religius dan rajin beritikaf di masjid. Namun Dewi Persik mengaku heran karena Saipul Jamil sering meminta izin kepadanya untuk beritikaf di masjid, tapi bersama teman-teman prianya.